情深风暴。 Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 250. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tujuanmu kesini juga mungkin untuk mengincarku, ucap Qingchen, kemudian mengeluarkan pedang karat langsung menebas ke arah leher Yiren. Seketika dia mati, kemudian mengarahkan pedangnya ke arah pangeran ke-6. Jangan bunuh saya, kata pangeran ke-6 di dalam keputusasaannya. Namun pedang karat langsung menebas lehernya. Seketika pangeran ke-6 dari dinasti Zhou Agung mati di tangan Qingchen. Kemudian Qingchen mengeluarkan cermin suci Likan. Cahaya putih cermin suci Likan melesat menuju kepala Penatua Tianma. Walaupun Penatua Tianma sedang terluka, tapi Qingchen sama sekali tidak meremehkannya. Di pikirannya, kekuatan Penatua Tianma ini sangat mengerikan. Jika dia diberi waktu untuk memulihkan diri, itu akan sangat merepotkan. Ternyata kamu cukup kejam, tidak heran Penatua Elang Darah mati di tanganmu. Tapi untuk membunuhku itu masih belum cukup, kata Penatua Tianma dengan ekspresi yang perlahan-lahan tenang setelah melihat kematian Yiren dan pangeran ke-6. Sebuah bola hitam muncul di tangannya di saat yang sama melemparkannya ke depan. Setelah jatuh ke tanah, bola hitam itu merambat berubah menjadi ruas-ruas garis hitam yang menakutkan. Dan itu langsung memblokir cahaya putih cermin suci Likan. Harta macam apa itu? Bahkan dapat menahan anggur hantu iblis saya, kata Penatua Tianma yang nampak terkejut. Anggur hantu iblisnya bahkan mampu menjebak dan membunuh seorang Wujun. Namun dihadapkan dengan cermin suci Likan itu benar-benar ditahan. Qingchen juga sedikit mengerutkan kening di saat dia melihat bahwa Penatua Tianma masih memiliki harta langka. Namun Qingchen kemudian menghela napas lega, untungnya dia memiliki cermin suci Likan. Kekuatan cahaya putihnya dapat menekan kekuatan iblis hitam. Jika tidak, itu pasti akan bisa membalikan keadaan. Bocah, apakah kamu pikir kamu dapat membunuhku? Lihatlah siapa yang akan terbunuh hari ini, kata Penatua Tianma yang nampak marah, kemudian mengambil tongkat ularnya. Walaupun tongkat ular itu nampak sudah patah, namun tidak disangka tongkat itu masih dapat digunakan. Dengan tongkat ularnya, Penatua Tianma meraung melepaskan energi hitam kuat, seperti kepala ular raksasa menerjang ke arah Qingchen. Budak hitam perlahan maju dan mendesak spanduk setan langit langsung menahan bayangan ular hitam itu. Spanduk setan langit tiruan yang diperoleh dari Penatua Elang Darah juga berani menahanku, kata Penatua Tianma seraya mengeluarkan darah dari mulutnya dan menyemburkan darah itu kepada tongkat ularnya. Seketika kekuatan tongkat ular menjadi lebih ganas, membeludak dan menabrak spanduk setan langit. Seketika budak hitam terpental dan mengeluarkan seteguk darah. Bayangan ular dengan cepat langsung menerkam Qingchen. Reaksi Qingchen sedikit terlambat dan membuatnya sedikit terluka. Buruk, kata Qingchen seraya mendesak kekuatan sejatinya dan mengalirkannya ke dalam cermin suci Likan. Cahaya putih cermin suci Likan yang telah diperkuat langsung menabrak bayangan ular hitam. Boom! Keduanya bertabrakan, menimbulkan gelombang-gelombang energi yang pekat. Terlihat Qingchen mundur beberapa langkah dan jejak darah merembes dari sudut mulutnya. Namun Penatua Tianma juga terpental dan mengeluarkan seteguk darah. Bocah, kamu cukup kuat, kata Penatua Tianma seraya mendesak anggur hantu iblis. Garis hitam itu yang nampak seperti tanaman yang merambat dengan cepat membungkus Qingchen. Qingchen, hati-hati, kata budak hitam yang nampak panik di saat melihat Qingchen terdesak dan langsung melompat berusaha menolong Qingchen. Budak hitam, kamu bukanlah lawan tanaman merambat ini, mundurlah, kata Qingchen berteriak agar budak hitam tidak mendekat. Penatua Sekte Setan Darah ini walaupun sudah terluka parah, namun masih memiliki kekuatan yang menakutkan, pikir Qingchen.
Di saat tanaman merambat itu terus melilitnya, teratai api hijau langsung merembes dari tubuh Kincen. Sebuah api hijau yang sangat panas langsung membakar tanaman yang merambat itu dan membuatnya menjadi abu. "Api macam apa itu?" kata Penatua Tianma di saat melihat anggur hantu iblisnya dibakar menjadi abu di saat mendekati tubuh Kincen. Dia tidak menyangka Kincen memiliki api yang sangat mengerikan. Mata Penatua Tianma memancarkan kepanikan karena anggur hantu iblisnya ini adalah kartu terakhirnya. Kincen juga mendesak Bloodline gunturnya. Teratai api hijau dikombinasikan dengan Bloodline guntur, langsung menekan anggur hantu iblis itu. Melihat Penatua Tianma yang tertegun, Kincen langsung mendesak dan menebaskan pedang karatnya. Cahaya pedang yang kuat sekilas langsung menghantam dada Penatua Tianma. Luka Penatua Tianma menjadi lebih parah dan mengeluarkan seteguk darah. "Bagaimana bisa bocah ini begitu sangat menakutkan?" kata Penatua Tianma yang nampak terkejut. "Apabila saya tahu kekuatan bocah ini sangat menakutkan seperti ini, saya tidak akan mengambil tugas ini," kata Penatua Tianma di saat sebuah penyesalan terlintas di pikirannya. Melihat Penatua Tianma sudah tidak mampu melawan lagi, Kincen mendesak pedang karatnya dan sebuah cloning pedang memenuhi langit, bersiap menghantam Penatua Tianma. "Bocah, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh sekte setan darah saya? Hentikan seranganmu. Saya bisa menjadi bawahanmu. Selama kamu mengampuni saya juga akan menghapus keluhanmu dengan sekte setan darah saya," kata Penatua Tianma berteriak kepada Kincen. Namun Kincen dengan acuh mengabaikannya. Cloning pedang yang sangat banyak langsung menerjang Penatua Tianma. Cring, cring, cring. Tubuh Penatua Tianma terkoyak di saat segerombol pedang menghantam tubuhnya. "Sepertinya kamu tidak akan melepaskanku. Baiklah, kalau begitu, ayo mati bersama," kata Penatua Tianma yang nampak marah dan putus asa. Kemudian dia mengeluarkan sejumlah besar esensi darah dari mulutnya dan meleburkannya ke arah anggur hantu iblis. Seketika tanaman merambat itu melingkup dan kembali berubah menjadi bola hitam namun dengan sinar merah yang nampak akan meletus. "Gawat," kata Kincen seraya membungkus dirinya dengan budak hitam di dalam formasi. Boom! Bola hitam itu meledak, menimbulkan gelombang fluktuasi instan yang menghancurkan sekitar. Wajah Kincen seketika berubah di saat dia melihat platform batu dan arai teleportasinya juga ikut hancur. "Hahaha, bocah, sekarang tidak akan ada dari kita yang bisa keluar. Kita akan terjebak di sini selamanya sampai mati," kata Penatua Tianma. "Bahkan jika kita akan mati di sini, kamu akan menjadi orang yang mati terlebih dahulu," kata Kincen seraya memegang pedang karatnya dan akan menebas Penatua Tianma. Namun di saat itu tiba-tiba, boom! Sebuah ledakan terdengar dari arah platform batu. Pandangan Kincen dan yang lainnya melihat platform batu dan nampak ada retakan dari dinding platform batu. Kemudian sebuah lubang muncul di sana. Napas yang sangat menakutkan terpancar dari lubang itu. Wajah Kincen dan budak hitam nampak pucat dan takut di saat memandang ke kedalaman lubang itu. Penatua Tianma juga nampak sangat ketakutan. Di dalam buku Sekte Setan Darahnya dikatakan bahwa rawa maut hitam ini adalah tempat yang menakutkan yang terbentuk dari zaman dulu. Banyak praktisi yang telah menelusuri rawa maut hitam ini, namun dari dulu hanya menyisakan misteri. Tak disangka pada saat ini selain 7 lubang tanaman obat juga ditemukan lubang yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Kincen melihat kabut putih itu tiba-tiba menyebar. Sesaat berikutnya, segerombol binatang hantu yang menakutkan nampak muncul. "Budak hitam, kesini," kata Kincen seraya merapalkan segel formasi dan sebuah formasi membungkusnya dan budak hitam. Segerombol binatang hantu itu langsung menyerang Penatua Tianma. Penatua Tianma meraung memegang tongkat ularnya menebas dengan acak. Namun apabila 1 atau 2 atau 10 binatang hantu mungkin masih bisa Penatua Tianma lawan. Akan tetapi ini hampir 100 lebih binatang hantu.
Bahkan banyak di antaranya binatang hantu merah pekat yang menakutkan. Seketika Penatua Tianma mati dan berubah menjadi mayat yang pucat tanpa darah. Di sisi lain, Qinchen menarik cincin penyimpanan Yiren Pangeran ke-6 dan juga Penatua Tianma ke tangannya. Namun Qinchen menghela napas dalam di saat melihat segerombol binatang hantu itu menyerbu ke arahnya. Pada awalnya formasi pertahanan Qinchen mampu menahannya, namun binatang hantu terus bermunculan dan terus bertambah banyak, sehingga membuat retakan dan seketika formasi pertahanan Qinchen hancur. "Budak hitam mendekat," kata Qinchen seraya mengeluarkan cermin suci Likan dan mendesak teratai api iblis King Lian membakar binatang hantu. Budak hitam juga mendesak spanduk setan langit terus melahap binatang hantu. Semua kekuatan dikerahkan. Banyak binatang hantu yang tumbang. Namun binatang hantu itu nampak semakin banyak, seperti tidak ada habisnya. Binatang hantu berwarna hitam dapat dengan mudah mati dibakar oleh api hijau. Namun binatang hantu merah pekat sangat kuat, bahkan mampu menerobos api hijau dan hampir menggigit leher Qinchen. "Buruk, jika terus seperti ini kita akan mati di sini," kata Qinchen yang nampak pucat di bawah serangan binatang hantu yang semakin membeludak. Walaupun Qinchen dan budak hitam mampu melawan, tapi binatang hantu ini seakan tidak ada habisnya. Apabila energi Qi-nya dikonsumsi terus-menerus, itu akan habis dan pada saat itu dia mungkin akan benar-benar mati. Sesaat Qinchen melihat lubang dengan napas dingin di platform batu yang nampak dijauhi dan ditakuti oleh binatang hantu. "Seharusnya itu adalah tempat yang aman. Budak hitam, ayo ikuti aku," kata Qinchen sambil berjalan perlahan-lahan dengan hati-hati dan terus mendesak spanduk setan langit dan api iblis King Lian untuk menahan binatang hantu yang mendekat. Setelah sampai di platform batu, Qinchen sedikit ragu untuk masuk. Jika tetap di sini, Qinchen dan budak hitam terancam oleh teror binatang hantu. Jika masuk ke dalam, Qinchen juga tidak tahu apa hawa dingin aneh yang ada di dalam. Bahkan binatang hantu juga nampak ketakutan. Namun dia tidak ada pilihan lain dan langsung masuk ke dalam lubang hitam itu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.